silakan tempuh mekanisme konstitusional yang jauh lebih praktis ketimbang membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi yang akan makan waktu berlarut-larut. Bisa jadi sampai setahun ke depan belum tentu dikabulkan, belum tentu ada putusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih tetap undang-undang cilaka cipta lapangan kerja atau Ciptaker cipta kerja, Omnibus Law yang banyak mengundang polemik pro dan kontra. Saya sering mengatakan mengandung dan mengundang polemik ya. Kali ini saya mau membacakan pernyataan dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang merasa dihianati, sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Kita bacakan ya, karena ini penting agar tahu letak permasalahannya di mana sesungguhnya. Kenapa buruh, salah satunya komponen KSPI, itu turun ke jalan. Dan kita tahu organisasi buruh itu juga ada yang berada di sisi luar kekuasaan, ada juga yang berada di sisi kekuasaan pemimpinnya ya. KSPI soal Omnibus Law, kami merasa dikhianati. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal terang-terangan mengaku dikhianati oleh pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kalaupun kami memasuki tim perumus, tapi kami merasa dikhianati. Beberapa pasal yang katanya kembali pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak berhasil dimasukkan, bahkan dibiarkan sama dengan draftnya pemerintah. Kata Iqbal dalam keterangan pers yang dilaksanakan secara virtual Senin 12 Oktober. Karena merasa dikhianati, kata Iqbal, pihaknya meminta agar pemerintah eksekutif menjalankan executive review yang membatalkan undang-undang dengan mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang Perpu. Bukan peraturan presiden ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Kata Iqbal, langkah ini bisa menjadi secerca harapan bagi buruh yang merasa telah dikhianati atas pembahasan Undang-Undang Ciptaker. Sampai dengan belum diundangkan itu Undang-Undang Cipta Kerja, maka kami meminta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden, gunakan executive review, kemudian juga kepada pimpinan DPR, gunakan hak legislative review. Itu bisa dilakukan, terang dia. Nanti kita bahas ya. Kalau executive review bentuknya Perpu, tapi pertimbangan presiden soal Perpu kami hormati walaupun kita berharap itu dilakukan, lanjut dia. Iqbal juga meminta kepada Dewan Wakil Rakyat untuk menggunakan legislative review untuk mengecek kembali undang-undang yang dianggap merugikan kaum buruh tersebut. Wah, luar biasa Iqbal ini ya. Hal ini perlu diambil sebelum rancangan undang-undang tersebut disahkan dan berlaku bagi semua buruh. Nanti kita jelaskan mekanisme ketatanegaraannya ya Sobat RH sekalian. Legislative review dan executive review itu. Lalu DPR kalau memang adalah wakil rakyat, bukan hanya wakil partai, apalagi wakil pemerintah, gunakan legislative review. Wah, ini nyindir nih, masa DPR wakil pemerintah. Yaitu melakukan uji terhadap legislasi yang sudah dilakukan, kata dia. Dalam keterangannya, Iqbal meluruskan sejumlah hal. Pertama, ia mempertanyakan terkait perlindungan bagi karyawan kontrak yang terancam berstatus kontrak seumur hidup. Kedua, dana jaminan kehilangan pekerjaan. Ketiga, mengenai uang pesangon buruh yang diputus hubungan kerja. Terakhir adalah klausul penetapan upah minimum kota dan kabupaten yang dinilai tidak relevan. Rencananya, kaum buruh akan kembali turun ke jalan dan berdemo. Namun Iqbal belum menjelaskan secara pasti dan gamblang kapan aksi tersebut dilancarkan.
Dan opsi tentang melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap apa ya? Terhadap undang-undang itu mungkin. Nanti kalau kita terima draftnya, tidak lagi katanya-katanya. Kemudian kita sandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13, nanti kita sosialisasikan, tutup dia. Pernyataan KSP ini berbeda dengan sikap Forum Serikat Pekerja BUMN Bersatu. Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono mengatakan, Undang-Undang Omnibus Ciptaker tidak merugikan kaum buruh. Ya, kalau pegawai BUMN agak berbeda memang dibandingkan dengan pegawai swasta ya. Kata dia, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia, Koalisi Nasional Serikat Pekerja Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Mandiri telah membaca dan mempelajari pasal demi pasal Undang-Undang Ciptaker untuk klaster ketenagakerjaan yang terkait kesejahteraan kaum pekerja. Yang dibaca pasti bukan draft final kan? Bahwa peraturan terkait upah minimum pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ciptaker tidak dihapuskan, upah minimum tidak dihapuskan, tetapi perhitungan tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pendapatan pekerja yang diterima tidak akan turun sama sekali katanya dalam keterangan tertulisnya. Itulah susahnya organisasi buruh, nggak pernah kompak ya. Terkait hak-hak buruh yang di PHK, kata Tri, untuk mendapatkan pesangon Undang-Undang Ciptaker juga telah mengatur terkait pesangon, yaitu adanya kepastian pembayaran pesangon dan malah buruh pekerja korban PHK mendapat tambahan jaminan kehilangan pekerjaan JKP. Selain itu juga buruh korban PHK mendapatkan fasilitas peningkatan kompetensi atau upskilling serta diberikan akses ke pekerjaan baru dari pemerintah, kata dia. Tri meminta kaum buruh dan pekerja untuk jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu Undang-Undang Ciptaker terkait masalah ketenagakerjaan yang tidak sesuai isinya dengan Undang-Undang Ciptaker yang sudah disahkan DPR RI. Ya, sobat era sekalian, ya seperti biasa ya, kalau ada kelompok buruh yang menolak, pasti ada kelompok buruh yang menerima. Kalau ada kelompok buruh yang pro pemerintah, pasti ada yang menolak pemerintah. Inilah dinamika kaum buruh pekerja yang susah dikompromikan. Ya, memang masing-masing kan kepala berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang merisaukan saya adalah dari mana satu pihak yakin bahwa undang-undang ini tidak merugikan dan pihak sananya yakin bahwa undang-undang ini merugikan. Kalau ada dua interpretasi atas satu fakta yang sama, maka kan teorinya adalah dua-duanya salah atau salah satu yang salah. Jadi sobat RH sekalian, kalau interpretasinya itu 180 derajat berbeda, maka kita harus lihat mana naskah aslinya, mana naskah yang sudah finalnya. Baru kita bisa berkomentar. Saya sebagai orang yang membaca dan menginterpretasikan sebuah undang-undang harus diyakinkan bahwa itu adalah naskah yang solid terlebih dahulu, naskah final. Setelah itu barulah kita melakukan yang namanya interpretasi. Bisa secara tekstual, bisa secara gramatikal, bisa secara sistematis, bisa secara kontekstual, bisa secara historis, macam-macam. Tapi yang paling penting adalah harusnya sebuah kata dalam rancangan undang-undang atau dalam undang-undang tidak memunculkan dui arti, keraguan-raguan, ambivalensi yang menyebabkan dua pihak yang sesungguhnya memiliki kepentingan yang sama, yaitu kesejahteraan buruh, justru berbeda pendapat. Satu mendukung, satu menentang. Itu bagian akhir dari berita yang saya bahas tadi. Nah, bagian awalnya tadi Said Iqbal mengatakan executive review dan judicial review dan legislative review. Judicial review dia tidak bahas ya. Jadi kalau kita bicara tentang executive review, saya sudah singgung dalam video sebelumnya, yaitu Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menunda pemberlakuan rancangan undang-undang Ciptaker. Tapi teknisnya begini, sobat era sekalian,
undang-undang ini disahkan dulu oleh Presiden, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, menjadi undang-undang, entah undang-undang nomor berapa. Setelah itu baru ditorpedo dengan Perpu yang mengatakan bahwa pemberlakuan undang-undang ini yaitu pada 1 tahun ke depan setelah diadakannya review yang melibatkan stakeholders masyarakat, yang membuka keran partisipasi. Itu kalau kita bicara review by executive. Tapi kalau review by legislative bisa juga. Apa itu? Keluarkan undang-undang yang juga menunda pelaksanaan undang-undang ini. Atau cukup undang-undang yang bersangkutan direvisi. Jadi apa yang sudah disahkan di paripurna, silahkan disahkan oleh Presiden. Istilahnya sih bukan disahkan. Apa yang sudah disetujui oleh paripurna, silahkan disahkan oleh Presiden, lalu diundangkan, dan keluar lagi undang-undang atau rancangan undang-undang yang memberlakukan undang-undang itu untuk 1 tahun ke depan. Bisa melalui undang-undang. Jadi undang-undang perubahan. Kalau kita mau mencari jalan keluar. Tapi kalau kita mau ngotot-ngototan, ya beginilah adanya. Presiden Jokowi berpidato tentang 7 hoax. Kita tampilkan lagi thumbnailnya. Pihak pemerintah yakin sekali yang beredar adalah hoax. Bahkan pelaku hoax sudah ditangkap. Pelaku provokasi dalam demo sudah ditangkap. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal kita belum memiliki basis yang solid untuk berdebat. Saya pun jadi tidak mau berdebat. Bagaimana kita memperdebatkan sesuatu yang belum jelas? Kita sudah ngomong kemana-mana, ternyata bukan itu draft finalnya. Memang ada dari sekjen yang mengatakan draft final itu adalah 1035 halaman. Sobat RH sekalian, draft itu bukan hanya soal masalah halaman. It is not all about pages. Ini adalah mengenai substansi. Apakah dalam 1305 halaman tersebut sudah tetap fix ataukah masih diadakan perubahan hingga hari ini, hingga saat ini? Jadi jangan menunjuk jumlah halaman. Jumlah halaman bisa dikompromikan setiap saat. Dengan mengubah fonts, dengan mengubah layout, jumlah halaman bisa dipertahankan. Tapi apakah substansinya itu tidak berubah? Kalau saya mengatakan substansinya tidak berubah, dengan asumsi ada yang disetujui dalam rapat paripurna. Kalau tidak ada yang disetujui dalam rapat paripurna, ya memang nggak ada. Nggak ada basisnya. Karena itu ilegal, inkonstitusional. Harusnya ketika uji formil ke Mahkamah Konstitusi dibatalkan Undang-Undang Ciptaker ini karena tidak sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang yang baik, yang konstitusional. Bagaimana mungkin kita mengesahkan, menyetujui sebuah rancangan undang-undang tanpa kita pernah tahu, tanpa DPR pernah tahu apa draft finalnya? Ya, banyak yang mengatakan demikian. Fadlizon misalnya mengatakan tidak terima hingga hari ini. Ada juga yang dari PKS mengatakan tidak terima. Kita sudah tampilkan thumbnailnya, Derajat Wibowo mengatakan sudah melanggar peraturan tata tertib. Jadi kalau kita bicara in general mengenai Undang-Undang Ciptaker ini, ada 2 soal yang sama penting dan bobotnya. Satu soal prosedur yang banyak dilanggar. Kalau kita kaitkan, kita lekatkan dengan prinsip good governance dan clean government, dan juga tata kelola pemerintahan yang baik, juga cara atau proses pembentukan undang-undang yang baik, dan juga dari segi substansi yang masih banyak bermasalah. Paling tidak, walaupun belum ada draft resminya, ada muncul berbagai atau beragam interpretasi terhadap suatu substansi. Dan ini tidak baik. Undang-undang yang baik bukanlah undang-undang yang memunculkan banyak atau ragam interpretasi, tapi satu interpretasi. Undang-undang yang baik tidak menyerahkan interpretasi itu kepada peraturan di tingkat bawah, tapi harus selesai di undang-undang itu sendiri. Peraturan tingkat bawah seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri hanyalah mengimplementasikan apa yang sudah digariskan. Kalau mereka masih juga membuat hal-hal baru yang itu prinsipil, berarti tidak selesai di undang-undang. Misalnya soal pesangon, soal cuti dan lain sebagainya. Jadi saya mendukung
walaupun istilahnya mungkin bisa tepat bisa tidak, executive review dan legislative review terhadap rancangan undang-undang Ciptaker ini. Silakan tempuh mekanisme konstitusional yang jauh lebih praktis ketimbang membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi yang akan makan waktu berlarut-larut. Bisa jadi sampai setahun ke depan belum tentu dikabulkan, belum tentu ada putusan. Dikabulkan saja belum tentu, diputuskan juga belum tentu. Jadi sobat RH sekalian, yang paling gampang adalah gerak eksekutif atau gerak DPR itu sendiri untuk mengakomodasi. Tidak perlu merasa kehilangan muka. Saya paham, barangkali ada dua soal kepentingan interest dan soal kewibawaan. Pemerintah akan merasa kehilangan muka karena sudah berdebat dengan banyak komponen society, masyarakat, kalangan perguruan tinggi, expert dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa undang-undang Ciptaker ini baik. Jadi kalau kemudian surut langkahnya, merasa kewibawaan akan kurang. Tapi di sisi yang lain kita juga tahu ada orang yang berkepentingan free riders terhadap undang-undang ini. Nanti akan kita temukan beberapa ketentuan-ketentuan yang sesungguhnya sangat politis dan sangat terkait dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Sekarang baru mengemuka mengenai Ciptaker. Besok barangkali akan mengemukakan soal tambang, soal lingkungan, soal otonomi daerah dan lain sebagainya. Tapi semua itu bisa kita kaji kalau ada draft resminya. Sekarang yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicicati, jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membunuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.